makam tanpa badan, cuma hanya kepala katanya. Jaran ya? Iya, jaran. Itu mau dipotong, itu keluar darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Pasden Vlog, kali ini saya akan memperlihatkan kepada panjenengan salah satu tempat yang disakralkan dan juga menjadi cerita turun-temurun dan sampai menyebar di beberapa wilayah. Dan bukan hanya menjadi sebuah cerita belaka, tapi di tempat ini ada bukti ya Pak, yang jenengan ketahui. Cerita makam kepala aja ini gimana ceritanya Pak? Kok makam kepala aja gitu Pak? Yang jelas saya ini kurang tahu, sebab saya asli bukan orang sini. Yang tahu cuma hanya ada makam tanpa badan, cuma hanya kepala katanya. Tapi yang orang yang ngambil pasir nggak bisa mau ngangkat makam ini. Oh, sempat mau diangkat gitu, mau dipindahkan tapi nggak bisa gitu Pak. Dipindahkan secara manual atau pakai alat? Iya, sekilas saya lihat di sebelahnya makam itu memang ada tambang pasir ya Pak ya. Pakai alat berat gitu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Sempat mau dipindah. Sempat pindah. Terus ya yang ada itu kayu jaran ya? Iya, kayu jaran. Itu mau dipotong, itu keluar darah. Oh. Dulunya Gitu. Terus sampai sekarang terus dibangun. Oh, jadi warga sini semua ngerti Pak? Udah ngerti, udah ketahuan semua. Oh, awalnya nggak dibangun gitu ya Pak ya? Cuma ada tetenger, gitu, ada tetenger batu dan ya, pohon tuh, kayu jaran. Ya, pohon kayu jaran. Ya. Jadi cerita ini udah menyebar sebenarnya ya Pak ya? Kita warga sini. Ya, kalau ceritanya kok kepalanya kan di sini gitu ya Pak. Kalau badannya mungkin jenengan ada cerita lagi, badannya ditempatkan di mana seperti itu Pak? Kalau badannya nih saya kurang tahu. Gitu, nggih. Kurang tahu. Kok kayak seperti itu ya Pak? Orang yang mempunyai kayak di film kolosal Angling Dharma yang punya ilmu rawa ronte gitu ya Pak? Kalau ya, betul. digabungkan maka dia hidup lagi gitu, akhirnya dipisah seperti itu ya Pak? Bisa. Kayak seperti itu ceritanya. Jadi sebab dipisah itu kenapa Pak? Gara-gara itu Pak? Ya mungkin Asal muasalnya. ya asalnya enggak tahu ya. Mungkin ya seperti tadi itu Mas ya. Seperti Mas tadi itu. Mungkin kalau digabungnya sama badannya mungkin hidup lagi. Makanya dipisah seperti itu ya, kemungkinan seperti itu. Oke, kalau tak izin ke sana dulu Pak. Oh ya, tuh Oke. yang ada di ini. Ya, ada putih-putih. Oh iya. Ya, saya akan menuju ke makam kepala saja tanpa badan. Dan cerita ini sangat melegenda sampai beberapa wilayah yang berada di Pasuruan Timur. Ya, seperti panjenengan lihat di depan sana itu ada warna putih, itulah makam kepala. Dan di samping kirinya itu ada tambang pasir. Jadi ini memang sengaja, andai kata ini bisa dipindah, mungkin sudah tidak ada di tempat ini. Dan menurut saya pribadi ini adalah punden desa atau tokoh desa dulu yang pernah ikut andil untuk membabat suatu desa seperti itu.
Dan itulah tadi cerita mistisnya yang berada di tempat ini. Kalau menurut saya pribadi, setelah saya melakukan sesuatu di tempat ini, bahwa yang saya lihat ada sosok bertubuh besar dan memakai mahkota. Dan saya yakin sekali bahwa ini adalah leluhur yang dulunya berjasa di tempat ini. Meskipun terkenal hanya sebuah makam kepala saja, tapi historis dan sakralnya tempat ini masih terasa sampai saat ini. Dan bahkan diceritakan tadi, mau dipindah dengan alat berat pun tidak bisa. Dan kayu jaran itu adalah kayu yang di samping makam ini. Semoga dengan adanya cerita ini menjadikan kita peduli dengan adanya sebuah punden, dengan adanya sebuah peninggalan dari leluhur, dan kita juga ingat bahwa suatu tempat ataupun suatu wilayah itu ada yang membuka atau ada yang membabat. Nah, salah satunya seperti makam ini. Ini adalah dulunya pahlawan di tempat ini. Sangat berjasa sekali dengan historisnya, dengan sejarahnya. Sampai saat ini tidak ada yang memindah dari asal makam ini. Mungkin cukup sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Salam budaya, salam sejarah, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.